Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Syakirin Pak Haji Isnandi, beserta para pengurusnya, para guru-guru kita, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di tanggal 10 Sya'ban 1443 Hijriah, tepatan dengan 9 Februari 2025, Allah masih memberikan karunia nikmat pada kita sekalian, nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, hingga kita pada pagi hari ini kita hadir di majelis yang sangat mulia, majelis ilmu tempat yang sangat mulia di permukaan bumi, itu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir pada kesempatan hari ini dari keluarganya yang kurang sehat atau lagi yang kurang sehat, Allah berikan kesembuhan. Lagi banyak masalah Allah berikan jalan keluar, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia. Allah berikan keberkahan, berikan kesehatan, ampunan dan ilmu yang bermanfaat. Sambil menunggu waktu isyraq atau duha, mari kita i'tikaf. Nawaitu an atikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi taqarruban ilallah. Niat itikaf selama berada di masjid ini karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Para jamaah sekalian berbahagia, sekarang kita di bulan Sya'ban, 10 Sya'ban. Sebentar lagi kita akan umat Islam, orang beriman diwajibkan laksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian ayat surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 tentang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan. Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyama ma'dudat wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum
Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Saudara sekalian berbahagia, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban puasa bagi orang yang beriman. Karena itu ada panggilan-panggilan Allah yang wajib kepada umat Islam, yang wajib kepada orang beriman. Ada panggilan yang wajib 24 jam, 1 hari 1 malam 5 kali. Itu melalui sholat 5 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikan sholat karena tergelincir matahari, sholat zuhur, sholat asar, kemudian hingga mendekati malam sholat apa? Sholat maghrib dan isya, wa qur'anal fajri, dan sholat subuh. Sebenarnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada panggilan yang sifatnya seminggu sekali. Salat apa? Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa jarul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, itu seminggu sekali. Kayak wajib. Al-Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin, kata Nabi. Jumat itu wajib atas setiap muslim, kecuali ada 4 golongan. 1 anak kecil, 2 perempuan, 3 budak hamba sahaya. Karena budak dalam posisi dia dalam kekuasaan apa? Majikannya. Ini konteksnya dulu dalam masa Nabi. Kemudian orang yang sakit-sakitnya tidak mampuan dia untuk mengikuti sholat Jumat. 4 golongan. Ada panggilan yang sifatnya apa? Tahun sekali. Apa itu? Ya, ini ibadah puasa Ramadan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian pada posisi dia mukallaf, dia berakal, dia Islam, ya, maka dia wajib untuk berpuasa bulan Ramadan. Kemudian ada panggilan yang sifatnya apa? Seumur hidup sekali. Apa itu? Ibadah haji bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kepada Allah lah, untuk Allah lah, bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah haji. Kalau bagi yang mampu, kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Yang terakhir panggilan apa, Pak? Panggilan dari Allah yang nggak kembali lagi. Mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nar udkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap yang bernyawa pasti merasakan namanya kematian. Gak ada di dunia ini orang yang gak mati. Betul gak, Pak? Pasti mati. Makanya yang pasti-pasti aja kita hidup. Betul gak, Pak? Pengen kaya belum tentu pasti. Pengen naik jabatan belum tentu pasti. Pengen ini, pengen itu belum tentu pasti. Tapi kalau mati pasti. Persiapkanlah kita bekal untuk mati. Ini antaranya hadir di majelis ilmu, dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala-pahala kalian di hari kiamat. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan surga, maka sungguh orang yang berbahagia, orang beruntung, orang yang sukses. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ya, ini dunia. Tapi walaupun demikian, tapi tetap kita butuh pada dunia. Secara umum sukses di akhirat karena suksesnya apa? Dunia.
Kemudian saudara-saudara sekalian, itu kewajiban-kewajiban fardu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada orang-orang beriman. Nah, melalui ayat ini ya, Al-Baqarah 183, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Itu Pak, ini yang menjadi ringan umat Islam itu melakukan, umat Nabi Muhammad melakukan ibadah puasa Ramadan karena umat-umat terdahulu juga berpuasa. Memang syariatnya itu berbeda. Kemudian yang kedua, kalau sesuatu dilakukan secara kebersamaan, ringan nggak Pak? Kan ringan. Bapak puasa sendiri, ada sedikit sedikit berat, tapi lagi kuat imannya insya Allah enggak. Jadi karena kebersamaan rame-rame maka menjadi ringan. Itulah Bapak sekalian, kenapa kok orang secara umum begitu mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan ibadah di tanah suci? Karena bareng-bareng. Betul nggak Pak? Ini lingkungan pengaruhnya, milieu. Sidil Haram bareng-bareng, Sidna Nabawi bareng-bareng. Betul nggak Pak? Karena bareng-bareng itulah menjadi semangat. Kemudian Bapak sekalian, wakilan dikatakan ini bahasanya. Jadi ini, apabila sesuatu secara umum itu orang juga kena, maka akan ringan. Ringan. Makanya dalam konteks tentang musibah, Allah menggunakan inna lillahi wa inna ilaihi istirja. Istirja itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Singkat, alhamdulillah. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Mari kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ucapkan hauqolah, la haula wala quwata. Terus paham gitu. Istirja itu innalillah. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini inna, kami. Allah tidak menggunakan ini, sesungguhnya aku. Jadi konteks musibah itu tidak konteks musibah ya. Allah menggunakan secara umum. Kau kasih musibah ya Allah, bukan saya doang, lain juga kena, bahkan lebih parah. Betul nggak Pak? Nah, dalam konteks perintah Allah, Ramadan diwajibkan bareng-bareng bersama-sama. Nanti ada yang pengumuman pemerintah ya, Isbat, Muhammadiyah, ada NU, ada Persis. Kita lihat aja Pak ya, betul nggak? Yakin yang mana kira-kira? Yakinnya penetapan nanti dari Muhammadiyah silakan, NU juga silakan. Mudah-mudahan kita ini bareng tahun ini. Saudara-saudara sekian berbahagia. Nah itu, kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum, mudah-mudahan bertakwa. Kenapa kok ibadah puasa itu menjadi endingnya sasaran takwa? Pertama adalah bahwa ibadah puasa itu kita mengekang hawa nafsu kita, syahwat kita, syahwat perut kita, ya enggak. Kemudian kita munculkan, kita dominankan, yaitu apa? Ruhiyah kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen bertakwa, Bapak sekalian, jangan terlalu banyak makan. Kalau terlalu banyak makan atau sering tidur karena menguap, aktivitas ibadah juga lemah, akan timbul penyakit. Betul nggak Pak? Itu pun Bapak sekalian dilakukan bukan 24 jam, hanya beberapa jam. Mulai dari subuh sampai matahari terbenam. Di negara-negara lain Pak, itu ada yang sampai puasa 20 jam. Di Norwegia itu cuma siang cuma malam cuma satu hari di Norwegia. Negara-negara sebelah sana, kutub-kutub sana. Kita alhamdulillah nih, ditekan oleh Allah, negara kita negara yang normal ya waktu-waktunya. Nah ini ya, jadilah la'allakum tattaqun. Kemudian memang juga dipahami kenapa ibadah puasa menciptakan la'allakum tattaqun. Di samping tadi ruhaniyah kita tingkatkan, karena manusia ada dua unsur ruhani, unsur jasmani. Walaqad khalaqnal insana wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan sebagian ruhku ke dalam jasad manusia.
Jadi pada umur manusia 4 bulan lebih, 4 bulan 10 hari itu sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur ruh, ada unsur jasad di situ. Ada unsur ruh, ada unsur jasad. Baik, kalau ada orang lahir pada posisi usia 4 bulan lebih, itu wajib disolatin. Betul nggak Pak? Karena ada unsur jasmani, ada unsur rohani di situ. Kemudian memang ada ulama yang memahami di bulan suci Ramadan Allah jaga. Ya enggak? Di hadis riwayat Bukhari Muslim Rasul bersabda itu kan, "Iya ada khala Ramadan, apabila dimasuk Ramadan futihat abwabul jannah, dibuka berbar pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, tutup pintu-pintu neraka, wa subbidatis syayatin, dan dikunci, diikat, dirantai setan-setan." Ada yang memahami hadis ini secara hakiki, benar-benar dirantai. Pertanyaannya adalah kok banyak orang yang di Ramadan bermaksiat? Betul nggak Pak? Ada nggak? Ada. Itu kadang-kadang lagi makan kaki-kakinya doang kelihatan. Di mana tuh? Di warteg. Kakinya doang kelihatan, betul? Sahur bareng dia sama keluarganya. Pas jam 11, 12, 1 udah tidak mampu lagi. Ada ulama yang memahami bahwa sesungguhnya ini yang mengikat setan itu satu adalah diri kita. Diri kita mengikat setan. Ya enggak? Nah, itu ada ulama memahami. Mengikat setan itu diri kita. Dengan apa? Dengan takwa. Betul nggak Pak? Karena kalau orang bertakwa, insya Allah setan itu akan menghindar. Dalam hadis Bukhari Rasulullah sabda, "Inna syaitana jasimun ala qalbi ibni Adam." Setan itu bercokol di hati manusia. Idza ghafala, bila manusia lalai, ya dari Allah waswasa, setan membisikkan. Idza zakara, bila manusia ingat kepada Allah, khonasa, setan itu mundur. Lupa. Makanya setan itu tidak mampu menggoda manusia. Ada dua Dua arah. Arah atas lambang kehadiran Allah, arah bawah lambang ketawaduan, ketundukan manusia akan perintah Allah Subhanahu, bahasa dengan sujud. Itu Pak, arah ketawaduan. Ya enggak? Akan manusia perintah Allah Subhanahu wa taala. Summa latiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku, kata setan, akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kemudian kau tidak mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ada dua arah tuh yang enggak didatangi oleh setan, arah atas, arah bawah. Saudara sekalian berbahagia, banyak sekali keistimewaan di bulan Ramadan. Ya, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Karena unsur jasmania kita tekan, ya enggak? Dengan apa kita tekan? Dengan puasa, dengan berzikir, dengan sedekah, dengan tadarus Al-Qur'an, amal soleh yang lainnya. Betul enggak Pak? Naiklah unsur ruhaninya, unsur kemalaikatan-malaikatnya naik. Ya, makanya kali itu Bapak sekalian tidak boleh juga kita seperti unsur malaikat 100%. Kerjaan zikir, puasa, betul nggak Pak? Seorang beberapa sahabat dia bertanya kepada istri-istri Nabi, bagaimana kelakuan perilaku Nabi SAW dalam ibadahnya? Nabi ibadahnya begini. Kalau begitu Mas, bagian sahabat ngomong, saya akan puasa terus menerus. Kemudian satu lagi ngomong, saya akan nggak tidur tahajud terus. Nabi SAW bersabda kemudian, Inna huwa qad a'ta kulli haqqin haqqahu. Sungguh Nabi SAW memberikan hak masing-masing. Mata punya hak, betul? Ya enggak? Telinga punya hak. Ada haknya masing-masing Mas sekalian. Jadi posisi kita umat Islam ini posisi moderat. Ya enggak? Membumbung tinggi 100% seperti malaikat enggak boleh. Turun 100% ke derajat tanah enggak boleh. Itu enggak Pak? Maksiat, enggak kenal Allah, enggak kenal ibadah. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas
wa yakuna rasulu alaikum syahida. Ya, Nabi dipanggil Isra Mi'raj, naik ke atas, kembali lagi ke dunia. Saudara sekalian berbahagia nih. Kemudian berbicara tentang ayat-ayat puasa, Pak, ini spesial sekali. Ayat-ayat puasa. Satu, bahwa spesialnya ayat puasa, Allah sebutkan targetnya secara eksplisit, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Ibadah mahdoh yang lain enggak Allah sebutkan ending akhir la'allakum tattaqun. Betul nggak Pak? Tapi kalau puasa la'allakum tattaqun. Bapak menemukan ayat nggak? Sholat la'allakum tattaqun, haji la'allakum tattaqun, nemuin nggak? Nggak nemuin. Tapi puasa la'allakum tattaqun. Walaupun pada dasarnya semua ibadah endingnya akhirnya mudah-mudahan bertakwa. Walaupun secara umum Allah sebutkan, ya ayuhan nasu wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa. Ya, sekian persen ketakwaan kita sudah kita lakukan, betul nggak Pak? Ciri-cirinya dalam Al-Quran. Nah ini la'allakum tattaqun. Kalau puasa itu, ibadah lain enggak. Nah inilah yang Allah inginkan Bapak sekalian, dari orang beriman menjadi orang bertakwa. Dan takwa itu merupakan adalah kemuliaan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan karena keturunan, bukan jabatan dan lain-lain. Yang paling mulia adalah ukurannya orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian berbahagia, nah ini. Kemudian spesialnya ayat tentang puasa Bapak sekalian. Itu dalam satu urutan Pak Allah sebutkan dalam satu surah. Sehingga kemudian kita untuk memahami tentang puasa Ramadan. Kalau ibadah mahdoh yang lain itu berserakan surah dan ayatnya. Tapi kalau puasa Ramadan itu secara berurutan. Jadi kita mudah untuk memahaminya. Dari mulai siapa yang diwajibkan puasa, betul nggak Pak? Kemudian dalam posisi bagaimana orang tidak berpuasa dan diganti di hari-hari yang lain. Ukuran puasa itu berapa hari, betul nggak Pak? Itu di ayat puasa Pak, dari 183 sampai 187 tentang puasa Ramadan. Jadi Bapak sekalian berbahagia. Kemudian syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Nah, ini menjadi isyarat pembelajaran. Di bulan Ramadan kita banyak baca Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Kemudian pahami isi kandungannya, pahami terjemahnya. Jadi jangan sebatas baca-baca doang kita Pak. Peningkatan umat Islam, betul nggak Pak? Dari mulai Iqra, kemudian lancar banget, udah maju kepada tahap berikutnya, yaitu memahami kandungan isinya dan diamalkan di kehidupan sehari-hari. Malaikat Jibril itu sering datang pada Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Sejauh mana bacaan Nabi Muhammad SAW? Tadarus. Terus itu bisa bareng-bareng, betul nggak Pak? Atau menyimak, ada di antara halakoh tadi itu yang paham tajwidnya apanya. Dan kalau sudah lancar, targetnya tinggi banget, sekalian khotam, kemudian bacaannya nggak diiringi dengan tajwidnya, dengan panjang pendeknya. Sehingga Bapak sekalian, panjang pendeknya tajwidnya harus diperhatikan. Karena ada orang pas satu hari itu dia bisa 5 juz 6 juz. Cuma tadi dia bacanya begitu, asal-asalan, panjang pendeknya nggak diperhatikan. Warattilil Qur'ana tartila. Quran dibaca secara tartil. Itu. Banyak kitab-kitab samawi seluruhnya diturunkan di bulan Ramadan. Betul nggak Pak? Suhuf Nabi Suhuf
Ibrahim di malam pertama Ramadan. Kemudian kitab Taurat apa namanya malam ke-6 Ramadan, kitab Injil malam ke-13, dan Al-Qur'an berarti malam ke-17. Cuma kalau kitab-kitab terdahulu diturunkan secara apa? Secara sekaligus, jumlatan wahidah. Al-Qur'an diturunkan munajaman secara gradual. Gradual melalui peristiwa apa sebab nuzulnya Al-Qur'an gitu ya. Walalladzina kafaru, orang-orang kafir berkata, kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus? Ya. Allah menjawab, linusabbita bihi fuadak, agar kami memantapkan hatimu ya Muhammad. Di Muhammad berinteraksi dengan Al-Qur'an supaya hatinya tenang. Betul enggak, Pak? Kemudian sakinah, ketenangan qalbu dengan melalui membaca Al-Qur'an. Siapa yang ingin berbicara kepada Allah, berdialog kepada Allah, kata ulama, falyaqra'il Qur'an, baca Al-Qur'an. Wah, pengen ngomong-ngomong dengan Allah, baca Al-Qur'an. Nah, ini di bulan Ramadan. Betul nggak, Pak? Nah, di ayatnya benar-benar spesialis Quran, spesial. Kemudian saudara-saudara sekalian, kalau ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah yang lain itu dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi. Betul nggak, Pak? Tentang sholat misalnya, ya, qimus sholat, dirikan sholat, itu tentang tata sholat Nabi menjelaskan dalam sabda-sabdanya. Betul nggak, Pak? Dari mulai takbir sampai memberi salam. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami menurunkan Al-Qur'an agar engkau ya Muhammad menjelaskan terhadap sesuatu yang masih mujmal di Quran, engkau jelaskan oleh sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada sebagian umat Islam yang ingkar sunnah, nggak percaya pada sunnah Nabi. Ada yang boleh begitu, Pak? Ingkar sunnah Nabi, dia tidak percayakan sunnah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita tahu tata cara sholat, tata cara manasik haji, betul nggak, Pak? Itu dari mulai sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, Al-Quran mengatakan apa namanya lakukan ibadah haji. Kemudian Nabi menjelaskan, khudzu manasikakum, ambillah manasik-manasik dariku. Bagaimana mulai tata sa'i, berapa kali tawaf dan seterusnya, itu melalui penjelasan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada orang ingkar pada sunnah Nabi, berarti kurang apa? Kurang apa? Kurang ngopi, oh sekalian. Ngopinya kurang jauh dia. Ajak ngopi aja bareng-bareng, ngobrol perihal Islam. Tuh. Jadi ada spesial ibadah puasa Ramadan ini. Siapa yang wajib berpuasa, kan gitu, Pak ya? Ada di Quran. Kemudian apa namanya, berapa hari ibadah puasa, ayyamam ma'dudat, hari-hari sudah ditentuin, bisa 29 hari, bisa 30. Dalam kalender hijriah itu kan, kalender hijriah minimal 29 hari, maksimal 30 hari. Kalender Masehi minimal 28 hari, kemudian maksimal apa? 31 hari. Kayak ada orang puasa kurang dari 29 hari, masih kurang itu. Nanti ini misalkan ada kan orang apa, ada licik cerdik, bilang pengumuman yang paling belakang, ngambilnya belakang tuh dia. Misalnya Selasa umpama, Selasa Rebo puasa, ambilnya Rebo aja dah. Kemudian nanti Idul Fitrinya mau yang duluan. Ya kalau cukup 29 hari mungkin jadi persoalan, ya, bisa kurang 20, baru 28 hari, baru 7 hari. Jangan-jangan ada di sini nih bener begini nih. Enggak, Pak ya. Sorry. Sudah sekian berbahagia nih itu. Itu ibadah puasa, Pak. Kemudian siapa orang-orang yang dikasih dispensasi oleh Allah, itu di ayat puasa. Betul nggak, Pak? Kemudian cara bagaimana menggantinya itu di ayat puasa. Rangkaian dalam satu ayat, satu surah setelah berurutan. Ini menjadi spesial ayat tentang puasa. Saudara sekian berbahagia, karena itu ini di bulan Sya'ban, mari kita persiapkan semaksimal mungkin, Pak. Mumpung apa namanya, Ramadan ini masih beberapa hari lagi. Bagaimana kiat-kiat agar kita benar-benar puasa Ramadan dengan maksimal, sempurna, kemudian dalam kondisi tenang, Bapak sekalian, diterima ibadah kita oleh Allah.
Pertama, bahwa menghadapi bulan suci Ramadan ini hadapi dengan hati yang lapang, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bergembira. Itu kuncinya, Pak. Betul nggak, Pak? Kalau menghadapi Ramadan misalnya dengan hati yang menggerutu, puasa Ramadan capek, nggak bisa begini, udah kalau begitu. Sama juga ada orang sekolah, murid. Kalau sekolah dia benci kehadiran guru, sama pelajaran nggak dia? Semangat nggak? Semangat. Nggak semangat kan? Benci dengan kehadiran gurunya. Dulu saya waktu di sekolah-sekolah masih SD, Pak, saya benci itu belajar matematik saya. Bener. Dulu matematik. Kalau ada guru matematik saya ada saya. Kalau nggak datang senang banget. Tapi alhamdulillah lama cinta, kemudian di SLTP udah senang matematik. Itu dulu istilah matematik itu cara mengukur semuanya. Ya. Alhamdulillah orang udah lupa lagi. Makanya hadapi ini bulan yang agung. Kata Nabi SAW, ya syahrun Ramadan, ini bulan Ramadan datang. Mubarakun, bulan yang diberkahi. Azimun, bulan yang mulia di bulan Ramadan. Maka hadapi Ramadan, sambut dengan hati yang bergembira. Gembira nggak, Pak? Kadang kan orang hadapi Ramadan menggerutu. Misal Ramadan belum lama, Ramadan lagi katanya. Iya. Apa di antara keberkahan Ramadan, Pak? Banyak. Pedagang-pedagang, ya nggak? Ada pedagang-pedagang yang tadi yang dagang, dia dagang buat takjil. Laku kan? Bahkan orang-orang kafir pada dagang, betul nggak? Di Lapan Jaya itu orang-orang Cina itu pada dagang itu Ramadan. Ustaz juga jadwalnya tambah, betul nggak, Pak? Iya, ya Ramadan. Ada THR, berkah nggak, Pak? Itu keberkahan dunia itu, bukan akhirat. Gua pahala yang besar Allah obral sedemikian rupa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, ketika menghadapi Ramadan kita berdoa kepada Allah. Makanya diawali dengan di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab, Sya'ban, balikna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, di Sya'ban, dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Para salafus sholih, Bapak sekalian, ulama-ulama terdahulu itu membagi 12 bulan kalender Hijriah itu menjadi 2 bagian. Ya enggak? Setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah 6 bulan tuh, Pak. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, puasa, sholat, dan seterusnya. Makanya ada doanya kita itu, Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujuda. Apa yang ruku'ana sujudana? Tapi wa jami'a ibadatina. Jangan apa ruku'ana sujudana. Dibaca semuanya. Betul enggak? Singkat aja, Pak, singkat padat, betul nggak? Waru'ana, wasujudana, macam-macam, watakhushu'ana. Kalau udah semua ibadah diterima, ruku, sujud, kusuk, terima nggak? Ya gitu. Udah capek banget buat tarawih, ya nggak, Pak? Doanya panjang banget. Tangan kita udah begini. Halo, pusing nggak nih? Nah, itu. Jadi berdoa. Kemudian nanti menghadapi hilal Ramadan, doa itu maksud dari Nabi. Tapi redaksinya beda-beda. Allahumma ahillana alaina bil yumni wal imani wassalama wal islami wal barakah. Rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, maksudnya hilal nanti pada kami 1 Ramadan. Berikanlah ya Allah kami masuk Ramadan dan seterusnya keberkahan, iman yang mantap, kuat melaksanakan ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain, Islam yang mantap. Gitu, Pak. Kalau nggak hafal boleh menggunakan bahasa Indonesia. Dari sekarang udah mulai nih kita. Betul nggak, Pak? Kemudian yang ketiga, kiat menghadapi Ramadan apa? Yang ketiga adalah Ramadan kali ini lebih bagus aktivitas kita, ya enggak? Harus lebih baik daripada Ramadan tahun tarawihnya, ibadahnya, sebagainya. Yang keempat, bahwa sesungguhnya apa? Jadikan kita punya target. Khotam Quran sekian, tafsirnya sekian, betul nggak, Pak? Punya target kita. Ntar itikaf di mana? Jadikan Ramadan sebagai tempat ukhuwah persaudaraan. Jangan sampai masalah hilaf-hilaf sedikit itu ribut.
8 rakaat tarawih silakan, 20 rakaat juga silakan. Betul nggak Pak? Ya. Berapa? 8 rakaat kan ya? Silakan. 20 rakaat juga silakan. Kadang-kadang yang 20 rakaat juga sholatnya duluan ya selesainya. 8 rakaat masih bacaan yang tartil, imamnya yang anteng, sehingga selesai tarawih dia itu apa? Tenang hatinya, gak ngos-ngosan. Ini dilakukan oleh kebanyakan masyarakat. Kalau tarawih itu baca anak buatan apa? Cepat, mendingan 8 rakaat tapi santai, ada tumakninanya, ada khusyuknya, betul nggak Pak? Iya, ini. Kemudian apa? Jadikan bulan Ramadan sebagai syahrul taubah, syahrul ibadah, syahrul dakwah. Ya enggak? Syahrul ukhuwah wal islamiyah, syahrul Quran. Kita isi dengan ibadah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya enggak, di antara orang yang rugi ma'an porojulin, celaka seseorang. Satu, namaku disebut yang membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah orang yang dapetin orang masih hidup, si anak ini enggak masuk surga nih, karena lalai dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, keluar Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak ada persiapan Pak, persiapan fisik, persiapan hati, persiapan akal. Persiapan fisik, mudah-mudahan fisik kita sehat. Penyakit yang Bapak alami jauhkan, makan makanan pantangan, betul nggak Pak? Sehingga nanti Ramadan Pak dengan kondisi sehat. Kena asam urat, pantangannya apa? Yang ada penyakit jantung, pantangannya apa? Banyak olahraga, al-harokah barokah, betul nggak Pak? Nah, penyakit gula, pantangannya apa? Pantangan, cuma jangan terlalu banget apa? Dipantang, sederhana aja. Nggak boleh makan nasi, orang penyakit gula boleh, cuma apa? Dikurangi, betul nggak Pak? Yang tadinya sepiring mentung, kurangi menjadi sepiring kecil. Kalau perlu nasi yang baru kemarin, buah-buahan manis kurangin, boleh, cuma kurangin aja. Kalau 100% dikurangin ya jadi masalah juga, betul nggak Pak? Tubuh kita ini kan harus punya banyak tentara. Kalau tentaranya lemah, masuk ke penyakit, masuk. Hidup santai aja Pak, hidup Pak, nikmatin aja udah hidup, betul nggak? Yang mati juga urusan Allah Subhanahu, bakal kita mati bareng-bareng. Yang enak ini gempa kali ini Pak ya, yang enak ya. Wah, gempa mati semuanya dan pada husnul khotimah. Nah, itu Pak. Nah, saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu. Kemudian tadi apa? Kemudian terakhir adalah ini bulan Sya'ban. Kenapa dimulakan Sya'ban? Dinamakan Sya'ban dalam satu kitab dikatakan litasya'u bihim, karena bercerai-berainya mereka berkelompok-kelompok itu sesudah bulan Rajab. Jadi pada waktu itu Pak, pada masa lalu masa apa namanya pra-Islam itu kan terjadi perang, betul nggak? Perang itu di bulan setelah apa? Bulan Rajab. Perang akhirnya mereka itu penduduk pada waktu itu terpecah-pencar dia. Dan kondisi perang dinamakan tuh itu secara linguistik dinamakan Sya'ban, karena pada itu perang ini ke sono di kemari pecah-pecah. Kemudian saudara-saudara sekalian dinamakan Sya'ban apa? 5 aja sumnya Sya'ban, dinamakan Sya'ban li annahu yanshaibu fihi khairun kasirun li Ramadan, karena di bulan Sya'ban ini banyak cabang-cabang kebaikan yang menuju kita kesuksesan di bulan Ramadan. Makanya persiapan hati kita, betul nggak Pak? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertaubat, dengan puasa sunnah. Nabi itu Bapak sekalian dalam sebuah Muslim, puasa sunnah itu lebih banyak di mana? Di bulan Sya'ban. Ketika itu Siti Aisyah dia puasa qada bisa jadi. Namanya perempuan kan Pak, banyak halangan, bisa head, betul nggak? Ya, kalau kita nggak kemana-mana, badan sehat, pagi-pagi ngerokok ngopi di bulan Ramadan, bilang aja kalau begitu, bang, head bang, lagi head, marah nggak kira-kira? Kalau perempuan kan bisa, mana-mana dia, gimana biasa ngopi, pisang goreng ngasih uduk, kenapa nggak puasa neng? Lagi bang, lagi head, lagi kedatang teh. Kalau kita
udah nasihat yang mana-mana. Sudah sekian berbahagia. Itu di mana makan Sya'ban. Ada kebaikan-kebaikan menuju Pak, proses ruhaniyah kita, tangga-tangga kita menuju ruhaniyah, pendekatan diri kepada Allah. Nanti lebih semangat lagi di bulan Ramadan. Kata ulama, Rajab itu bulannya apa? Menanam, betul? Menanam, digali, kemudian apa namanya? Kemudian Sya'ban bulannya menyiram. Ramadan bulannya memetik pahala yang berlipat ganda. Kalau berikannya, siapa yang puasa Ramadan karena iman mengharap ridho Allah, Allah ampuni dosa yang lalu. Siapa yang qiyam Ramadan, sholat tarawih dan ibadah yang lain, maka dosa-dosa diampuni Allah. Ada malam Lailatul Qadar, betul. Baca Al-Quran di bulan si Ramadan, kalau luar Ramadan satu huruf satu pahala, luar satu huruf 10 pahala, luar Ramadan lebih dari itu sekalian. Luar biasa. Jadi makanya tadi itu para salafus sholih itu membagi dua, menjadi apa? 12 bulan itu menjadi dua. 6 bulan berikutnya setelah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah kami, pertemukanlah saya di bulan suci Ramadan. Itu Pak. Nah, itu Sya'ban, tentang konteks Sya'ban. Ya, jadi ada persiapan tadi, persiapan fisik kita agar sehat, persiapkan apa hati kita, pendekatan diri kepada Allah. Kemudian Bapak sekalian, ini Sya'ban ini Pak, setahun sekali amal kita apa? Diangkat kemana? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ini puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan karena saya senang, karena saya ingin amal saya itu diangkat oleh Allah secara formal pun hakikatnya Allah Maha mengetahui kan. Jadi ada amalan-amalan diangkat oleh Allah sifatnya harian, ada amalan diangkat Allah ke atas sifatnya hari Senin dan Kamis, ada amalan yang sifatnya apa? Yaitu setahun sekali di bulan Sya'ban. Itu kata Nabi sering dilalain ini, ada bulan sering dilalain antara Rajab dan Ramadan apa? Sya'ban. Banyak zikir, banyak taubat, puasa sunnah. Puasa sunnah ini kan memperkuat kekuatan fisik kita, ruhaniyah kita, Pak. Betul nggak, Pak? Bayangin kalau orang 11 bulan nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah puasa, Senin Kamis dia nggak puasa, Nabi Daud dia nggak pernah puasa, Ayyamul Bid dia nggak pernah puasa. Begitu menghadapi Ramadan dia puasa, ngenterang nggak kira-kira? Ya, rasa berat. Betul nggak Pak? Ya, rasa beda dengan orang yang biasakan puasa sunnah. Puasa Ramadan udah kuat secara fisik dan ruhaniyah Pak, menghadapi bulan suci Ramadan. Karena itu tadi dikatakan limaja sumia Sya'ban di anoyan syaibu fi khairun katsir di Ramadan, karena banyak cabang-cabang kebaikan menuju kesuksesan, kemantapan menghadapi bulan suci Ramadan. Cukup ini? Hampir setengah jam lebih. Saudara-saudara sekalian berbahagia, yaitu tentang puasa Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal hudal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'idatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit, dalam kajian-kajian tafsir fikih Pak, sakit yang kira-kira kalau dia berpuasa sakitnya tambah parah, atau kalau dia umpama berpuasa sembuhnya apa? Lambat. Atas analisis dokter 2 orang muslim, maka dia boleh apa? Berbuka, diganti di hari-hari yang lain, diganti nanti setelah pasca Ramadan di bulan Syawal atau Zulqa'dah atau Zulhijjah. Nah, lalu bagaimana boskan kalau kita kodok sekaligus kalian puasa sunnah Senin Kamis, boleh nggak? Boleh. Salah satu seorang ulama bermadzhab Syafi'i itu boleh. Ini mau Senin Kamis nih, saya puasa Senin Kamis, saya puasa kodok sekaligus puasa Senin. Nanti Kemisnya saya puasa kodok sekaligus puasa Kemisnya. Cuma didahului awalnya niatnya puasa wajib dulu. Puasa sunnah atau ngiring. Jangan puasa sunnah diniatin awal, kodok ngiringin tuh nggak boleh. Ada mazhabnya ini. Karena di double kita, betul nggak Pak? Ya. Tapi ingat tadi, ingat catatan puasa wajib dulu, diiringi niatnya puasa puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Paling kodok nanti ya. Nah, tapi kodok dulu diiringi itu. Siapa yang sakit
man kana maridun au ala safarin, atau bepergian. Ihtiyat Bapak sekalian, pergian itu 90 km. Boleh dia tidak berpuasa, diganti hari lain. Lalu bagaimana kalau dia mampu? Silakan. Lalu bagaimana kalau tidak kuat? Ya, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir mengomentari tentang ayat puasa itu, Pak, ada salah seorang sahabat ketika dia perjalanan jauh pakai payung, dia sahabat tadi itu payung. Nah, pakai payung panas. Ya, udah silakan berbuka. Silakan berbuka. Kemudian ketika terjadi perjalanan di dalam sebuah peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang minum, ada sahabat yang enggak minum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menampakkan, memberikan contoh minum Nabi SAW. Berarti kalau begitu pepergian yang jauh dan masyaqah, maka boleh dia untuk berbuka di hari Ramadan, tapi diganti dengan hari-hari yang lain. Fa'iddatum min ayamin ukhor, diganti hari-hari yang lain. Boleh secara berurutan gantinya, boleh secara apa? Ada jeda, hari ini ganti, besok enggak. Karena besok mau ada kerjaan, ya enggak, nanti dah kalau lagi libur minggu atau apa gitu. Betul enggak Pak? Nah itu. Maka yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Yang terakhir ayat tentang ini, saya kemarin dikirimin Bapak Haji kumpul kajian tematik, bilang, kajian tematik, bilang, saya baca di WA-nya. Tematik berarti Al-Quran kan ya? Iya. Biasanya kepada Al-Quran karena menghadapi bulan suci Ramadan. Bunda ayat wa ijasa alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i jada'ani falyastajibuli wal yu'minu bil la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, katakan aku di dekat. Aku mengijabahkan, mengabulkan orang yang berdoa kepada bila berdoa. Dan hendaklah mereka memenuhi seruan-seruanku, beriman kepadaku, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Bapak sekalian, ayat ini mengiringi tentang puasa, tentang doa mengingat. Ada apa? Karena itulah sangat diperintahkan ketika kita sedang berpuasa, banyak-banyak berdoa. Karena ruhiyah kita sedang naik kepada Allah. Ketika sedang puasa kita, mau ada subuh, mau siang, apalagi menjelang-jelang mau kita berbuka, Pak. Banyakin berdoa kepada Allah. Di antara doa yang dijawab oleh Allah, Pak, adalah apa? Itu orang yang sedang berpuasa. Manfaatkan semaksimal mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.